Bab 28 Terjatuh. Setelah bermalam 2 hari di rumah Dirga, Dania yang biasanya ceria nampak murung. Ayumi yang melihat perubahan anaknya tentu bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tapi sudah beberapa kali ditanya Dania selalu mengatakan jika dia baik-baik saja, tapi Ayumi tidak percaya begitu saja. Seperti halnya sekarang, mereka sedang menikmati sarapan pagi. Ayumi mencoba menanyakan kembali mengenai apa yang dilakukan Dania di rumah mantan suaminya selama dia bermalam. "Sayang, ada apa?" Dania tidak mau cerita sama mama. Tanyanya pelan memegang pundak sang anak. Hembusan nafas keluar dari mulut Ayumi berkali-kali, apalagi melihat keterdiaman Dania. Farhan dan Farah saling menatap. Cucunya yang dulu ceria tidak lagi menampakkan hal itu. "Ayumi sudah nak, nanti bapak yang berbicara sama Dania. Biarkan dia makan dulu," tegur Farhan, apalagi melihat cucunya yang sedari hanya mengaduk makanannya. "Ya sudah Dania, makan dulu. Nanti jam 10 kita jalan-jalan ke mall, main di sana sama beli es krim," ajak Ayumi. Dania langsung menatap ibunya. "Kakek, nenek?" tanyanya singkat. "Tentu, kakek sama nenek juga ikut." Dania langsung tersenyum mendengar ucapan Ayumi. Setelahnya dia makan dengan lahap. Ayumi dan kedua orang tuanya tersenyum dengan perasaan lega. Setidaknya Dania sudah mau berbicara walau hanya 2 kata. "Aku harus menanyakan pada Dirga. Aku takut jika Dania disiksa oleh istrinya itu." Batin Ayumi terus melihat anaknya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka tengah bersiap untuk memenuhi janji yang Ayumi janjikan pada anaknya tadi. "Dania sudah siap sayang?" tanya Ayumi setelah membuka pintu kamar anaknya. Di sana Dania sudah memakai baju, tinggal memasang hijabnya. "Sudah ma, ini tinggal mau keluar saja." Tapi Dania nampak berpikir menggantungkan ucapannya. "Tapi apa? Boleh nggak Dania ajak berlian juga? Supaya aku punya teman di sana." Ayumi nampak tersenyum mendengar permintaan sang anak. "Baiklah, mama telepon papanya berlian." Tapi Dania yang bicara. "Iya." Gadis kecil itu mengangguk senang. Ayumi langsung mengotak-atik ponselnya. Tidak lama seorang pria berbicara pada sambungan telepon itu. Dengan segera Ayumi memberikan ponselnya pada Dania. "Assalamualaikum Om," ucap Dania. "Waalaikumsalam, Dania." "Iya Om, aku pakai ponsel Mama." "Ah begitu, ada apa sayang? Kamu mau ngomong sama berlian?" Tentu Andre tahu jika Dania akan berbicara dengan anaknya. "Iya Om, aku hanya mau ajak berlian main ke mall." "Apa berliannya sibuk?" Senyum kecil terpancar pada sudut bibir pria itu. "Baiklah, nanti Om yang akan mengantar berlian. Beritahu saja di mall mana. Nanti kita ketemu di sana." Sejenak Dania terdiam, tapi Andre bisa mendengar suara bisikan di seberang sana. Pria itu kembali tersenyum, entah apa yang ada dalam pikirannya hingga membuatnya senyum-senyum sendiri. "Di Mall X Om, kata mama kita mau berangkat sekarang." "Oke, Om akan menjemput berlian sekarang." "Iya Om, kalau begitu susah dulu ya. Assalamualaikum." Dia langsung mematikan sambungan telepon sepihak tanpa mendengar salam dari Andre terlebih dahulu. Sedangkan Andre mendengus, sebab dia ingin berbicara sedikit dengan Ayumi, tapi Dania langsung mematikan teleponnya. "Kakak kayaknya sudah gila deh Ma, lihatlah tadi dia senyum-senyum ketika menelpon dan setelah teleponnya berakhir dia malah bete." "Aneh kan?" bisik Astrid, adik Andre. Andita terkekeh pelan, dia tahu apa yang membuat anak sulungnya itu yang tadinya senyum sekarang marah. "Kamu mau kemana Andre?" tanya Andita ketika melihat anaknya yang ingin berdiri dari ruang tamu. "Aku mau aja berlin ke mall Ma," jawabnya singkat. "Aku ikut Kak, tapi jangan ajak wanita itu."
Usul Astrid langsung diangguki oleh Andre. Akhirnya mereka berangkat ingin menjemput Berlian terlebih dahulu. Tumben kakak mau ajak Berlian ke mall, siapa sih yang telepon tadi? Astrid merasa penasaran. Tidak usah banyak bicara, nanti kamu juga akan melihatnya nanti. Jawab Andre dengan datar. CK, bagaimana bisa ada wanita yang ingin dengan kakak? Berbicara saja sangat irit. Andre tidak menanggapi lagi ocehan adiknya, karena ocehan itu hanya dianggap angin lalu dan tidak membuatnya terpengaruh. Astrid hanya mencibir Andre dengan bibir komat kamit, sesekali melirik ke arah kakaknya dengan wajah dingin dan datar. Mobil terparkir dengan sempurna di depan rumah Clara. Dua orang yang berbeda jenis kelamin itu segera turun dan masuk dalam rumah itu. "Papa!" teriak gadis kecil ketika melihat Andre yang berdiri di depan pintu masuk. Berlian segera berlari memeluk sang ayah. Sebenarnya anak itu adalah anak baik, hanya saja dia sangat kekurangan kasih sayang, makanya dia sering tantrum tidak jelas bahkan tak segan memukul pengasuhnya. "Anak papa main ya?" Berlian mengangguk antusias. "Clara di mana?" tanya Andre pada pengasuh anaknya. Itu tuan, nyonya sedang keluar," jawab pengasuh itu dengan takut. "CK, ibu macam apa dia meninggalkan anak di sini dan dia sedang keluar bersenang-senang," cibir Astrid yang memang tidak suka sejak dulu dengan Clara. "Sejak kapan dia keluar?" Andre kembali bertanya, tapi pengasuh itu terdiam sejenak. "Katakan saja, tidak perlu menyembunyikan sesuatu pada saya yang menggajimu di sini," pengasuh itu menunduk. "Sejak semalam tuan," tangan Andre terkepal kuat mendengar jawaban dari pengasuh Berlian. "Apa?" Astrid terpekik, dia mengira jika ibu Berlian keluar ketika pagi hari tapi ternyata sudah sejak semalam. Entah apa yang dilakukan wanita itu di luar sana sampai tidak pulang sampai sekarang. "Baiklah, saya akan membawa Berlian untuk jalan-jalan, kamu tidak perlu ikut. Istirahat saja dulu." Tanpa menunggu jawaban pengasuh itu, Andre langsung beranjak dari sana kemudian diikuti oleh Astrid yang masih saja mengomel di belakang. "Sebaiknya kakak bawa saja Berlian di rumah, kalau di sana aku takut Berlian kenapa-napa." Andre terdiam sejenak mendengar ucapan Astrid yang ada benarnya juga. "Nanti aku pikirkan," jawabnya singkat. "Kita mau kemana, Pak?" tanya gadis kecil itu yang merasa bingung karena sejak tadi Andre tidak mengatakan ingin kemana. "Kita akan ke mall sayang, Dania sudah menunggu di sana." Tentu jawaban yang berikan oleh Andre membuatnya begitu senang. Selama ini dia merasa bosan karena hanya pengasuhnya saja yang terus diajak bermain, padahal dia juga ingin bermain dengan anak seusianya, tapi Clara selalu saja melarang jika dia ingin keluar jalan-jalan hanya sekedar untuk ke taman saja. "Dania siapa?" Astrid kembali bertanya. "Dania teman aku tante." Astrid hanya menganggukkan kepalanya. Akhirnya mereka telah sampai di Mall X. Dengan senyum senang Berlian berjalan masuk ke dalam mall itu. Mereka segera menuju ke tempat bermain. Ternyata di sana sudah ada Ayumi dan keluarganya yang sedang menunggu di depan. Seba Dania tidak ingin masuk sebelum Berlian datang. "Maaf harus menunggu lama," ujar Andre membuat Astrid membulatkan matanya menatap tidak percaya dengan ucapan kakaknya yang begitu langka. Ayumi hanya tersenyum mengangguk. Rombongan mereka masuk, Dania dan berlima begitu antusias melihat permainan di depannya. Dengan gembira dua gadis kecil itu mulai bermain dengan tertawa senang, semuanya tidak luput dari pengawasan dari Ayumi dan Andre. Mereka tidak ingin jika anaknya nanti terjatuh dan terluka. Tapi baru saja pikiran itu muncul tiba-tiba Dania berteriak kencang. "Mama!" Dania sudah tergeletak di bawah dengan kepala sedikit cedera karena terjatuh ketika ingin memanjat pada seluncuran tersebut. Bersambung.